Baik, saya langsung ke Mas Adi Pray lagi. Mas Adi Pray, dari roman-romannya tampaknya memang nomor 2 ini yang nothing tulus berani men-challenge publik. Tapi untuk nomor 1 dan nomor 3 lebih hati-hati, Mas Adi Pray. Jadi bagaimana Anda melihat nanti? Ya, kalau mau jujur sebenarnya bicara tentang persoalan Jakarta, macet dan banjir, ini kan template dari perdebatan-perdebatan sebelumnya. Ada normalisasi sungai, naturalisasi sungai. Tapi kan itu juga tidak menyelesaikan persoalan banjir yang sesungguhnya. Harus ada upaya-upaya ekstrim. Dan itu harus disampaikan secara terbuka di debat kandidat. Untuk apa menyampaikan visi misi kalau tidak bisa dilakukan? Yang kedua soal misalnya tentang kemacetan. Bisa tidak kalau misalnya upaya-upaya ekstrim misalnya membatasi kendaraan yang ke Jakarta. Kalau kendaraan itu di atas 5 tahun haram hukumnya ke Jakarta. Itu kan ekstrim, Mas. Dan akan dilakukan kontrak politik di debat kandidat. Meski sekalipun itu tidak terlampau menguntungkan di industri otomotif. Karena ini tentu akan membuat ya persoalan industri otomotif itu kan terganggu. Tapi kan hanya dengan cara itu kemacetan itu bisa dikurangi. Kalau orang dipaksa untuk naik transportasi umum tapi mobil second itu murah, itu sulit, Pak. Ganjil genap tidak menyelesaikan persoalan. 3 in 1 juga tidak menyelesaikan persoalan. Ini yang saya kira memang harus ada upaya-upaya yang lain dan harus disampaikan di debat kandidat. Berani tidak ada manuver-manuver ekstrim dan disebutkan secara terbuka bahwa dia adalah calon gubernur yang memiliki perbedaan dengan yang lain. Nah, perbedaannya dengan yang janji akan jadi presiden itu akan selesai urusan banjir, bilang tagih saya, kalau nggak selesai datangi balai kota, saya tidak akan kabur. Itu menarik. Itu yang menurut saya memang harus perlu kelihatan jagoan. Pemimpin Jakarta itu nggak boleh biasa-biasa saja, karena persoalan macet, banjir, tata kota ini kan selalu terulang. Ini yang saya kira memang boleh juga tuh kelihatan seperti Rambo. Donald Trump berkampanye begitu ekstrim, tapi disukai oleh orang Amerika. Makanya ketika melihat Trump itu agak berbeda dengan calon yang dari Partai Republik. Nah, itu bayangan saya. Tapi kan paslon ini punya perbedaan, Mas. Konon katanya kalau berkampanye terlampau agresif, janjinya terlampau banyak, dianggap ngibul. Jadi bicaranya hati-hati. Mas Yoga, Anda melihat hal yang sama? Perlu adanya manuver ekstrim dalam debat ini, tapi juga harus rasional juga nih, Mas Yoga. Iya, kalau lihat dari 3 paslon, pasti paslon nomor 2 ini yang nothing tulus tadi ya. Sementara kalau paslon 1, paslon 2 kan pasti ya 1 dan 3 maaf, gagasan yang disampaikan harus berpikirnya kan elektoral, ya kan. Nah, sementara tadi Mas Adi memancing gitu kan, meskipun itu kontroversial misalnya ekstrim begitu, tentu tidak akan menguntungkan paslon 1, 3. Kan kuncinya di situ. 1. Kedua, yang tadi juga sudah kita singgung sejak awal, ini kan debat pamungkas ya, maka yang dicari adalah kesan terakhir kan tentunya kan. Kesan terakhir dari debat pamungkas tadi itu yang akan mengena di masyarakat apa, gitu kan? Tentu yang paling penting diingat adalah tentu program-program yang paling menarik. Menarik itu kan bisa ekstrim, bisa kontroversial, atau bisa yang umpamanya out of the box misalnya, ya, yang justru mengena di hati masyarakat misalnya. Yang intinya tuh gini, habis debat ini besok pada ngobrol di warung kopi, di bis sebagainya tentang isu-isu. Nah, itu yang menjadi catatan seberapa berhasilnya hasil debat pamungkas yang akan dilakukan ketika paslon malam ini. Tapi kalau bicara soal survei, tampaknya paslon nomor urut 3 ini berhasil ada di atas nih ya. Soal survei ya. Ini seberapa besar berpengaruh terhadap kinerja tim dan juga melihat atau menatap debat pamungkas ini, Mas Zulfikar? Saya mau respon sedikit tadi apa yang disebutkan sama Mas Adi ya. Mungkin Mas Adi kurang paham mengenai tata kelola perkotaan. Jadi apa yang dilontarkan itu statement-statement provokatif, tapi sebenarnya tidak berdasarkan fakta gitu. Satu-satunya cara untuk melakukan tindakan ekstrim itu biasanya selalu membutuhkan biaya yang besar, ya kan? Dan tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh sebuah kota gitu. Saya kasih salah satu contoh adalah Tokyo. Tokyo selama beberapa dekade itu mengalami masalah banjir. Dan akhirnya mereka capek dengan itu dan kemudian mengambil satu keputusan yang sangat penting, yaitu membangun underground flood tunnel yang biayanya itu 100 triliun, Mas. Ya kan? Tapi mereka punya sumber daya itu dan setelah mereka bangun, selesai masalah banjir di Jakarta, di Tokyo. Nah, kalau ini kita bawa ke Jakarta tidak mungkin. Ya kan, karena sumber dayanya terbatas, belum tentu juga ada dukungan dari pemerintah dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya solusi-solusi yang lebih doable, yang lebih sustainable, lebih berkelanjutan, yang dimiliki oleh masyarakat dan bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi solusi-solusi yang efektif itu agar masalah-masalah yang muncul ini
masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan secara bertahap gitu. Jadi nggak bisa pakai statement-statement provokatif ya. Oke. Nah, berkaitan dengan Survei, elektabilitas, ya alhamdulillah kita merasa senang karena selama minggu-minggu terakhir ini ada kecenderungan di mana surveinya Mas Pram dan Bang Rano ini itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu. Ya, target tim kita sih sebenarnya 1 putaran kalau misalnya bisa Satu putaran tercapai ya, gitu. Dan oke. itu yang kita coba lakukan tentunya dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang rasional, cara-cara yang etis sehingga masyarakat juga bisa melihat nilai tambah dari Mas Pram dan Oke. Bang Rano. Paslon nomor urut 1 Mas Mulya. Setuju dengan Bang Adi. Saya ke Mas Mulya dulu tapi ya, Mas Mulya. Untuk pasangan nomor urut 1 ini sebenarnya concern tidak melihat survei yang akhirnya berubah begitu ya, paslon nomor urut 3 memimpin, seperti apa Mas Mulya? Kita sudah siap untuk melihat survei ini berubah-ubah karena dari sejak awal Pak Ridwan dan Pak Suswono itu juga sudah mengenal kualitas dari Pak Pramono Anung dan Bang Rano, dan bahkan sebelumnya pun sudah bersiap-siap untuk menghadapi Pak Anies maupun Pak Ahok. Dan kalau kita lihat dari hasil survei sebelumnya dan pilkada di Jakarta sebelumnya itu susah untuk diprediksi. Jadi kita sebetulnya memang sudah siap untuk melihat hasil survei itu naik turun, dan kita terus bekerja keras dan kita terus yakin bahwa sebetulnya ini adalah sebuah kontestasi yang sangat bisa dimenangkan oleh Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono, yang bagaimana kita tinggal terus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, memastikan masyarakat itu betul-betul paham dari segi kapasitas maupun juga komitmen dari paslon kita. Bang Ihsan, silakan. Ya, saya sependapat dengan Mas Adi. Kalau kita bicara mengenai tata kota dan perubahan iklim, sebenarnya dalam debat-debat kandidat di Pilgub Jakarta sebelumnya juga ada banyak gagasan yang sudah kita dengar dan semacam template begitu. Makanya diperlukan kandidat yang punya keberanian untuk mengeksekusi. Kandidat seperti apa? Kandidat yang tidak punya hubungan dengan oligarki, dengan konflik of interest yang dengan begitu dia bisa mengambil terobosan-terobosan yang jauh lebih berani. Nah, makanya pasangan Dharma Kun dengan jejak rekamnya, kemudian proses kandidasinya lewat jalur independen ini akan punya harapan dan peluang yang besar untuk bisa membawa Jakarta dengan leadershipnya. Yang berikutnya, kita juga punya beberapa gagasan yang kalau mau dibilang ide gila misalnya. Contohnya beberapa waktu yang lalu Bang Dharma mengatakan akan mengurangi atau menghilangkan lampu merah atau traffic light di Jakarta. Banyak orang menganggap bahwa itu ide yang tidak masuk akal, tapi kalau kita melihat pada kota-kota besar itu bisa dimungkinkan. Sudirman, Tamrin, kita bisa melihat Bundaran Sudirman itu bagian dari inovasi untuk menghilangkan lampu merah di sana. Perempatan Matraman dan Pramuka juga bisa kita lihat ada underpass, ada kemudian overpass. Itu bagian dari cara-cara yang dilakukan atau inisiatif yang dilakukan, inovasi yang dilakukan untuk bisa mengurangi lampu merah. Tinggal kita duplikasi di tempat lain dengan kemudian memastikan bahwa berkurangnya lampu merah atau traffic light itu akan membuat kemacetan makin berkurang, kendaraan bisa terurai dengan baik dan dengan demikian bisa mengurangi emisi atau Jadi hasil polusi. survei tidak menjadi concern? Hasil survei tentu menjadi concern. Kita menyadari betul bahwa kita adalah pasangan yang underdog begitu dari berbagai hasil survei, tapi kita juga melihat peluang adanya undervoted voter yang cukup besar, dan pemilih Jakarta ini cukup mudah untuk mendapatkan informasi. Lewat debat pamungkas nanti, debat ketiga nanti, kita berharap ini bisa menjadi semacam game changer. Kita berharap juga masyarakat Jakarta tidak hanya melihat pada hal-hal yang artifisial, tidak hanya melihat pada hal-hal yang sifatnya simbolik, tapi benar-benar meneliti, melihat gagasan bahwa perubahan yang signifikan harus dilakukan, dan perubahan itu akan bisa dilakukan juga oleh orang yang punya kapasitas, punya latar belakang jejak rekam yang baik, dan proses kandidasi yang tentunya tidak melibatkan atau tidak banyak terkait dengan elit politik atau oligarki. Baik, kita jeda dulu. Kami kembali akan berbincang saat lagi pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.